Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Lani berkata, "Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja?" Dayu menjawab, "Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung." "Benar," kata Dayu. "Ayo kita berangkat menggunakan sepeda," kata Beni. Hari itu Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lani terlebih dahulu. Kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. A. Pantun bersaja AB-AB. B. Satu bait terdiri atas 4 baris. C. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. D. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Perhatikan pantun berikut. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. 1. Jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Memiliki saja AB-AB. Baris pertama sampai keempat secara berturut-turut adalah 10, 9, 11, dan 13 suku kata. 2. Identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas. Sampiran adalah baris 1 dan 2, yaitu saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Isi adalah baris 3 dan 4, yaitu sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. 3. Apa amanat pantun di atas? Olahraga adalah salah satu cara agar peredaran darah menjadi lancar. 4. Buatlah sebuah pantun lalu identifikasilah ciri-cirinya. Presentasikanlah pantun buatanmu di depan kelas. Ini misalkan saja ya. Si Budi datang terlambat karena bangun kesiangan. Jika ingin peredaran darah sehat, rajinlah makan sayur-sayuran. Ciri-cirinya terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Memiliki saja AB-AB. Suku kata pada baris pertama sampai keempat secara berturut-turut adalah 8, 9, 12, dan 8. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 merupakan isi pantun. Dayu, Edo, dan Lina berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina membuat kesimpulan. Berikut hasil wawancara Dayu, Edo, dan Lina. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. 1. Identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Pak Damar memperoleh kayu dari daerah sekitar tempat tinggalnya untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan sandal refleksi.
2. Bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Jelaskan. Pemanfaatan sumber daya alam sekitar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, dan manfaat sandar refleksi untuk kesehatan peredaran darah masyarakat luas. 3. Apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Jelaskan. Membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, dan memenuhi kebutuhan sandar refleksi bagi masyarakat. 4. Apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Jelaskan. Pak Damar selalu memberikan saran kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi agar hutan yang ditebangi tidak gundul. 5. Apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Ada, yaitu hubungan antara Pak Damar dengan pemasok kayu, serta hubungan Pak Damar dengan masyarakat sekitar yang saling membutuhkan. Nah, sekarang 1. Lakukan pengamatan terhadap masyarakat di sekitarmu. 2. Identifikasilah aktivitas masyarakat di sekitarmu yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. 3. Buatlah laporan berdasarkan hasil pengamatanmu. 4. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, misalkan seperti ini ya gambarnya. Kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Laporan hasil pengamatan aktivitas masyarakat di sekitar yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. Judul laporan, laporan pengamatan pembangunan sosial budaya. Tujuan laporan mengetahui bentuk-bentuk pembangunan sosial budaya. Tempat pengamatan, misalkan saja Purwokerto. Tanggal pengamatan 25 Oktober 2022. Hasil pengamatan, pembangunan sosial bidang kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan antara lain dengan program lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, obat, makanan, dan bahan berbahaya. Pembangunan sosial bidang kesejahteraan sosial. Di bidang kesejahteraan sosial meliputi pengembangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran, peningkatan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial. Pembangunan sosial bidang kependudukan dan KB. Di bidang kependudukan dan keluarga berencana, yaitu peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga berencana. Pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional, pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional, perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana pengembangan pariwisata. Kesimpulannya, pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Perhatikan gambar berikut. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Apa yang akan kamu lakukan jika di lingkunganmu akan mengadakan pemilihan RW? Tuliskan pendapatmu pada tabel seperti berikut. Peran sertaku dalam pemilihan RW di lingkungan. 1. Ikut menyebarkan informasi kepada warga mengenai pemilihan ketua RW. 2. Ikut serta dalam menyiapkan tempat pemungutan suara. 3. Membantu dan menyiapkan makanan.
4. Mengamati jalannya pemilihan ketua RW. 5. Ikut menjaga ketertiban dan kelancaran acara pemilihan ketua RW. Ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Pemilihan ketua RW dilakukan di balai warga. Dari mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Dari menulis laporan singkat mengenai pemilihan ketua RW. Berikut laporan singkat dibuat oleh Dayu. Laporan pengamatan pemilihan ketua RW. Nama Dayu. Hasil pengamatan: 1. Calon ketua RW A. Bapak Herman Santosa, B. Bapak Yandi Hermawan, C. Bapak Bakri Widodo. 2. Jumlah pemilih 365 orang. 3. Tempat pemilihan di balai warga. 4. Hasil pemilihan: 1. Bapak Herman Santosa, jumlah pemilihnya ada 80. 2. Bapak Yandi Hermawan, jumlah pemilihnya ada 90. 3. Bapak Bakri Widodo dengan jumlah pemilih 195. Total jumlah pemilih adalah 365. Ketua RW terpilih adalah Bapak Bakri Widodo dengan jumlah pemilih 195 orang. Sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW maupun kepala desa. Kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan voting. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 orang siswa. Pilihlah teman yang tinggal berdekatan denganmu. 2. Lakukan pengamatan terhadap pengambilan keputusan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu. 3. Buatlah laporan singkat mengenai hasil pengambilan keputusan tersebut. 4. Kumpulkan hasilnya kepada gurumu. Nah, sekarang coba jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Jelaskan. Masyarakat Indonesia biasanya melakukan musyawarah. Namun ketika musyawarah gagal menemukan kata mufakat, maka akan dilakukan pemungutan suara atau voting. 2. Apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Pemilihan ketua RT, RW, atau kepala desa, menentukan jadwal ronda malam, menyelesaikan perselisihan antar warga, penyelenggaraan suatu acara seperti lomba. 3. Bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga? Ikut serta dalam pemilihan ketua RT, RW, atau kepala desa, menjaga kebersihan lingkungan, melaksanakan jadwal ronda malam, dan menjaga kerukunan antar warga. 4. Sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kerukunan antar teman dan tetangga. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.